selamat hari Minggu. Ya, udah siap untuk beribadah? Yang udah siap lambaikan tangannya? Siap. Kasih jempolnya. Oke, udah siap semuanya. Yang udah siap, lipat tangannya. Yuk, duduk yang rapi. Kita mau berdoa dulu ya. Coba kakak lihat. Yang belum lipat tangannya dilipat dulu, matanya ditutup. Udah ya, kita mau sama-sama berdoa buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Kami boleh Tuhan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, berkati setiap kami ya Tuhan. Urapi pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh lebih sungguh-sungguh, bersuka cita, meninggikan nama Tuhan, dengar firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Yang udah siap, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Oke, yuk sekarang semuanya kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Yuk semuanya tepuk tangan yuk. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya ya, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, haleluya. Wah, Tuhan Yesus baik ya kan Paskah. Nah, saatnya kita mau lebih lagi melompat dan memuji nama Tuhan. Yang masih semangat boleh lambaikan tangannya. Suarakan haleluya. Haleluya. Yuk semuanya bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, ya karena dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
obatku yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Oke, semuanya boleh duduk ya. Kita siapin hati kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan siang hari ini, angkat tangannya. Oke, kita mau lihat duduknya yang paling rapi. Siapin hatinya, siapin pikirannya. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Bapa bagi setiap kami Tuhan. Kami bisa ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Yesus. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan. Kami ingin mengangkat ucapan syukur kami Tuhan kepada-Mu ya Bapa. Bahwa kami masih bisa ada Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir Tuhan di rumah kami dan penuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita angkat penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi Sekali lagi katakan bagiku. dari awal dengan sungguh-sungguh. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikannya, Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat penyembahan ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Sekali lagi bagiku. katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan,
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Teman-teman kita Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Sorangan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hebat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Buat perlindungan Tuhan atas hidup kami. Buat penjagaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau selalu ada Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat siang hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, siang hari ini kami berdoa Tuhan. Buat setiap adik-adik kami Tuhan, siang hari ini yang beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Yang beribadah Tuhan di tempat-tempat yang tidak terjangkau Tuhan oleh setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan. Dimanapun setiap mereka berada Tuhan, biar hadirat Tuhan boleh melawat setiap hati mereka. Biar hadirat Tuhan boleh turun Tuhan atas setiap adik-adik kami Tuhan, atas rumah mereka Bapa. Biar pengurapan Tuhan juga turun atas setiap mereka siang hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka Tuhan Yesus memiliki tubuh yang sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap virus-virus corona Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, tubuh kami Tuhan sehat Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati Tuhan setiap kegiatan adik-adik kami Tuhan, sekolah mereka melalui online Tuhan Kau berkati. Berkati papa mama mereka Tuhan. Kami berdoa biar damai sejahtera Allah Tuhan turun atas setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Biar kasih yang daripadamu Tuhan, lebih lagi Tuhan, terus Tuhan Yesus ada Tuhan dalam setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberkati setiap keluarga adik-adik kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata Tuhan siang hari ini, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan selain Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan atas keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan, sebentar kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Tuhan urapi Tuhan pikiran kami, telinga, hati kami Tuhan. Supaya kami boleh duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan.
91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa. Yes, adik-adik, gak terasa ya, kita sudah masuk di bulan yang kedua di tahun 2021. Adik-adik masih ingat tidak? Tahun 2021 adalah tahun integritas, yaitu apa yang ada di hati, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada dalam perkataan kita, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, satu kali lagi sama-sama dengan kakak. Tahun 2021 adalah tahun integritas, yaitu yuk, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam perkataan kita, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan melanjutkan dengan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita doa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, berikan sikap doa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kakak tunggu, ayo. Yang serius sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami semua boleh ada dalam keadaan sehat. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami tetap semangat bersama Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau menerima setiap firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku Tuhan Yesus di akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan ketenangan, kedisiplinan buat kami sampai selesai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, adik-adik duduk yang baik, yang tenang, tak boleh lari-lari, jangan sambil makan dan minum.
Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita dari Kejadian 26. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ishak di negeri orang Filistin. Adik-adik, pada saat itu timbullah suatu masa yang namanya masa kelaparan. Masa kelaparan ini bukan baru pertama kali pada zaman Abraham, ayahnya Ishak. Karena itu Ishak pingin pergi ke Gerar untuk menemui Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan Tuhan berfirman kepada Ishak, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku, Tuhan, akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku." Adik-adik, setelah Ishak mendengar pesan Tuhan untuk Ishak, akhirnya Ishak tinggal di Gerar. Ishak diam di Gerar. Dan Ishak mulai menabur di tanah itu. Dalam tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Wow, banyak ya adik-adik. 100 kali lipat. Ishak diberkati sama Tuhan. Ishak menjadi kaya. Kian lama kian menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Adik-adik, Ishak mempunyai kambing domba. Ishak juga mempunyai lembu sapi. Tidak hanya itu, Ishak juga mempunyai banyak anak buah. Wow, adik-adik, orang Filistin melihat Ishak yang diberkati sama Tuhan, mereka mulai cemburu. Lalu Abimelek, raja orang Filistin, datang menemui Ishak. Dan dia berkata kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau jauh lebih berkuasa daripada kami." Adik-adik, mendengar perkataan Abimelek kepada Ishak, Ishak lalu pergi dari situ. Ishak ke lembah Gerar. Adik-adik, di lembah Gerar ada sumur-sumur yang pada zaman Abraham, ayahnya Ishak, sudah menggali sumur itu. Dan Abraham sudah memberikan nama dari setiap sumur. Namun ketika Abraham sesudah mati, orang Filistin menutup sumur-sumur itu dengan tanah. Dan sekarang saat Ishak tinggal di lembah Gerar itu, mereka mulai menggali sumur itu. Adik-adik, ketika gembala-gembala Ishak sedang menggali sumur-sumur itu, mereka mendapatkan mata air yang berbual-bual airnya. Wah, melihat itu datang gembala-gembala dari Gerar bertemu dengan gembala Ishak dan mereka bertengkar. Gembala Gerar berkata, "Mata air itu kepunyaan kami, air itu kepunyaan kami." Adik-adik, Ishak lalu menamai sumur itu Esek
yang berarti mereka telah bertengkar dengan Ishak di situ. Kemudian mereka pindah menggali sumur yang lain. Ketika gembala Ishak sedang menggali lagi sumur itu, datang lagi gembala Gerar. Mereka melihat lagi, wah, berantem lagi mereka, berkelahi lagi mereka. Dan kali ini Ishak menamai sumur itu Sitna. Dari situ mereka pindah lagi ke tempat untuk menggali sumur yang lain. Ketika gembala Ishak menggali lagi di lembah itu, terdapat lagi mata air. Namun kali ini gembala Gerar tidak berantem lagi, tidak bertengkar lagi. Dan Ishak menamai sumur itu Rehobot, yang artinya Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada mereka untuk beranak cucu. Adik-adik, dari situ Ishak pergi ke Beersheba. Dan ketika Ishak di Beersheba, malam harinya kembali Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dan Tuhan berfirman kepada Ishak, "Akulah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Adik-adik, setelah Ishak mendengar perkataan Tuhan, pesan Tuhan kepada Ishak, Ishak mendirikan mezbah di tempat itu. Dan Ishak memanggil nama Tuhan di situ. Lalu Ishak memasang kemahnya di situ. Dan kembali gembala Ishak menggali sumur di situ. Adik-adik, saat Ishak di Beersheba tadi, datanglah Abimelek, raja orang Filistin tadi, bersama Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Wow, mereka datang menemui Ishak. Ketika mereka bertemu dengan Ishak, Ishak berkata kepada mereka, "Kenapa kamu bertemu lagi dengan aku? Bukankah kamu telah menyuruh aku pergi dari tanahmu?" Adik-adik, jawab mereka, "Kami telah melihat engkau diberkati oleh Tuhan." Abimelek mengakui bahwa dengan mata mereka sendiri mereka melihat Ishak diberkati sama Tuhan. Lalu kata Abimelek lagi, "Jadi hari ini kami datang untuk membuat perjanjian dengan engkau Ishak. Kami mau mengangkat sumpah dengan engkau Ishak, supaya engkau jangan berbuat jahat kepada kami. Seperti waktu kamu Ishak pergi dari tanah kami tidak mengganggumu." Adik-adik, lihat perkataan terakhir dari Abimelek kepada Ishak. Abimelek berkata kepada Ishak, "Bukankah sekarang engkau yang diberkati oleh Tuhan?" Adik-adik, perhatikan baik. Mereka mengakui kedahsyatan Allah yang disembah oleh Ishak. Karena Ishak menaruh harapannya sama Tuhan. Adik-adik, Allah yang Ishak sembah sama dengan Allah yang hari ini adik-adik di rumah dan kakak sembah. Dia Tuhan yang sama. Kalau Tuhan itu boleh menyertai Ishak, Tuhan yang sama menyertai adik-adik di rumah dan juga kakak di tempat ini. Adik-adik, mari kakak mengajak kita, taruh harapan kita kepada Tuhan. Taruh hidup kita kepada Tuhan. Jangan taruh ke tempat lain, karena Tuhan Yesus punya
rencana yang besar, rencana yang dahsyat, rencana yang terbaik untuk hidupmu dari sekarang. Dari adik-adik kecil sampai adik-adik besar nanti, Tuhan Yesus punya rencana yang dahsyat. Adik-adik yang mau taruh harapannya dan hidupnya buat Tuhan, yuk lipat tangannya, kita doa sama-sama buat Tuhan Yesus. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami letakkan harapan kami di dalam tangan Tuhan. Hari ini kami letakkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Jadilah rencanamu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup adik-adikku di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat kepintaran mengikuti hidup adik-adik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, akhir kata Kak Ona mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.